DG. Oke, daripada penasaran kita bakal masuk ke ronde ketiga. Kalah hari. Ini dia buat kalian langsung di-share biar makin rame juga karena kita bakal masuk ke ronde ketiga di map kalah hari. Round 3 kalah hari coming right at you dari Free Fire Master League season kedua dan juga match day ketiga. Dan ini dia arah pesawatnya, Lihan. Satu melintas dengan cukup baik kalau misalkan menurut gue juga dari Council Hall langsung ke arah desap perbatasan ya. Seperti biasa juga command post bakal menjadi tempat yang bisa dibilang bakal baku hantam. Jelas. Kenapa sih nggak kapok lo turun command post? Kenapa ya? Kalau gue tuh biasanya tuh orangnya tuh kalau udah sekali ngelakuin itu tuh kapok gitu loh. Karena kalau misalkan sekali lu turun di command post itu banyak banget tempat yang bisa lu halangin sih. Tapi nampaknya jatuh orang udah terjatuh itu Kanar dengan seorang Hennes yang udah dapet baret ternyata awal-awal. Ya ampun, tembakan sniper sudah diamankan oleh Henry IOG di mana ada Kanar yang terkena downfall to death jatuh dari atas ya. Ampun abang lu baru di revive bang. Baru di revive langsung lompat langsung di knockdown lagi. Tapi kali ini kalau misalnya kita lihat dari Bionnya sendiri juga udah terkena cukup banyak damage. Dan dari IOG langsung regroup sepertinya bakalan langsung ngerasing nih ke arah tim dari RRQ. Yes, dan kali ini masih coba untuk mencari posisi juga dari IOG-nya yang sudah mengamankan lower ground di mana Chanzu udah melakukan baku tembakan ke arah tim IOG di mana Rule God masih coba untuk lompat-lompat dulu. Abang Rule cari vision di manakah pemain RRQ berada. Ya, yang mana sebenarnya resource-nya juga masih minim banget dari tim Island of Gods. Ini agak sedikit berbahaya kalau misalkan peperangannya itu dibawa agak sedikit lambat. Tapi kita pindah di sini ada tim Aura Esport yang bakalan ketemu sama tim Aero Wolf. Bener banget, tapi Bang di sana ada setengah darah hilang. Ambilan Amek bakal coba untuk mundur terlebih dahulu perlahan, coba untuk berputar. Di mana gue belum melihat lagi yang lain dari mana Piu. Ternyata mendapatkan posisi yang cukup enak menurut gue. Kalau misalkan ketarik ke sini Aero Wolf-nya bisa hilang semua sih. Ya, yang mana kalau Sion soalnya lumayan jauh ya posisinya ya. Tapi dari Aero sendiri udah ada satu pemain yang harus di knockdown. Piu udah bakalan langsung ngerasing ke arah depan dan udah mulai jump shoot di sana. Berhasil untuk di knockdown satu orang. Yes, dengan 10-14 ya shotgun dari Piu juga pasti akan melakukan korban lagi. Ada dua yang cukup responsif dari Piu. Di mana Amek dengan VSS berhasil menekan satu orang back. Langsung jatuhkan kembali lagi Aero Wolf. Bakal tumbang di posisi ke-12 oleh Aura Esports. Piu, pria idaman wanita. Luar biasa banget ya. Kalau udah jump shoot itu 3 pemain langsung dipulangin sama dia. Berani banget ya, shotgun, nembak-nembak, abis itu langsung pasang blue walls, temennya langsung follow up, bener-bener jepitan yang bagus banget, tapi kita nggak selesai sampai situ aja karena masih ada Rarki dan juga Island of God yang bakal perang kali ini satu orang Pac-Man bakal coba dipulangkan ke lobby, dimana ternyata Lord udah nggak ada, Bion berhasil dijatuhkan tinggal 2 orang, NST bener-bener sampai habis ternyata berhasil, harus dipulangkan gitu ya oleh Island of Gods. Ya, yang mana RRQ menjadi tim ke-11 yang udah dipulangkan di lobby. Aero Wolf tim ke-12, tapi sepertinya ada Boss Nightmare juga yang lagi perang sama tim DG Esport. Dan ini dia. Once again, kalah hari. Perangnya tuh cepat banget. Biskip kan bisa dibilang, ini mapnya gede, ini mapnya malesin. Enggak, nih mapnya seru banget. Mapnya bener seru banget. Fight ada di mana-mana. Di sini Riza bakal coba untuk mencari posisi dengan I'm God. Dengan shotgun berhasil mendapatkan Jafra. Langsung dipulangkan gitu aja. Pemain dari DG gue rasa bakal satu orang lagi udah cabut. Gue gak tahu kemana. Jafra menjadi bait doang kali ini. Dan Bos mendapatkan 3 poin eliminasi di arah command post. Dan dia bisa naik ke arah atas buat Aduh. Langsung aja di sini udah ada open fire yang mana Haide di sana udah sempet ngelempar grenade. Ada maybe di sini udah pakai external pada udah bakal memantau terus ke arah para pemain dari DG. Tapi dari DG sendiri udah langsung nge-split satu orang ke sisi kiri. Dan ini dia player of the match. Ronde kedua ada Bigetron maybe. Dengan 7 poin kill ya, luar biasa banget ya. Bigetron namanya 2 buya, dapat player of the match juga. Dan ini juga Bigetron masih belum kelihatan ya untuk di ronde ketiga kali ini ya. Bener, sekarang posisinya bahkan Bigetron berada di ujung map banget. Mereka ada di pojokan, terpojok bisa dibilang. Kalau misalkan mau lari pun mau kemana dia mau keluar map gak bisa ya. Karena udah dihalangin juga sama tim Dunia Games yang udah ada di depannya. Kali ini mereka bakal coba untuk melebarkan sayap. Mereka bakal coba untuk ngelebar cari jalan dulu. Nyari jalan tuh, nyari vision, buka jalan. Karena tim DG juga udah ngalangin nih. Ada Bigetron nih di depan ya, ada musuh nih ya. Kita langsung ngalangin nih biar mereka tuh pastinya gak bisa masuk dalam zona. Ya, yang mana dari DG sendiri juga nge-split positionnya juga benar-benar baik banget. Setupnya dia ngebagi 2 di belakang dengan jarak yang bisa gue bilang jaraknya mid, sedangkan 2 rata-rata di depan. Itu benar-benar kayak nempel banget. Tapi kalau misalkan sampai terlepas kali ini, Bigetron sendiri semuanya udah benar-benar kayak mutusin buat
buat nge-splitnya jauh banget. Ternyata mereka berhasil melarikan diri. Kali ini tim DG gagal untuk mendapatkan mangsanya. Mereka harus mundur terlebih dahulu dan masuk dalam zona karena mereka juga butuh untuk masuk dalam zona kali ini. Yes. Tapi nampaknya gue dengar suara tembakan karena di sini ada Red Bull Rebellion yang udah nembakin tim Bigetron kali ini, di mana satu orang di luar sana juga udah menjadi vision tentunya. Tim Bigetron kali ini mendapatkan lawan yang lain di arah Mamot. Ternyata Calvin berhasil ditekan di Menanca, juga terjatuh 1-1. Masih menunggu bala bantuan karena Zico-nya juga mendapat posisi, dan Regar pun berhasil dijatuhkan oleh Mr. Home. Yes, yang mana kali ini juga dari Mr. Home bener-bener posisinya enak banget. Dia udah bener-bener dapetin ke knockdown lagi. Gary dan Regar di sini sepertinya masih bisa untuk di-revive satu orang. Tapi maybe udah mulai ke spot sama Zico, bakalan coba dimajuin. Ada MP5 dan udah mulai dipasang dulu oleh di sana. Aduh, Zico tanpa ragu tanpa bimbang langsung maju aja menghajar seorang Maybe kali yang berada di dalam kemah, tapi ternyata Zico yang terlalu berat jatuh gitu aja karena tinggal Mr. Home dan juga Zay dari kejauhan. Coba untuk menyelamatkan Zico, tapi nampaknya Zico nggak bisa diselamatkan kali ini, bahkan coba dikejar kali Zay. Ada gloss 2 biji langsung coba untuk jumpshot karena Maybe ternyata masih belum bisa dilakukan Maybe. Ada gloss yang cukup masuk dari Maybe, masih tembakan lagi di mana Zay. Coba untuk nge-clutch kali ini tapi ternyata nggak bisa. Ada tembakan lagi dari Better Beat, harus tumbang di posisi 10, tinggal 9 tim dan RBR ternyata begitu ganas. Wow, Red Bull Rebellion ini bener-bener kayak tim-tim yang emang kayak bikin gue gimana ya? Bikin gue penasaran juga. Sebenarnya dia dari game pertama itu konsisten, terus dari Bigetron Beat yang tadi dapetin Buya, bener-bener ketemu sama RBR dan harus puas di peringkat 10. Jadi ini otomatis bakal lebih ngacak lagi, kayak yang gue bilang kan, masuk round ketiga hawanya, anginnya langsung beda lagi. Kayak yang tadinya ke utara, langsung ke selatan. Bener, seperti tim-tim yang pasti baru panas ya di pertengahan ronde juga pasti, karena dia udah pertengahan ronde di ronde ketiga. Dimana RBR sih bener-bener serem banget ya, ganas banget. Mereka bisa numbangin tim yang udah 2 kali Buya di game 1 dan game 2. Dan itu ngebuka peluang dimana tim yang sekarang kalau misalnya kita ada standing round, ada Aura, ada Louvre itu bisa naik ke atas loh. Dari Aura dan juga Red Bull Louvre juga bahkan bisa naik. Iya, karena poinnya juga benar-benar tipis banget ya. Dari Red Bull ke arah RRQ aja beda 4 poin. RRQ-nya juga tadi udah sempat tusun juga ya. Yes, tapi bagaimana war lagi dengan Louvre dengan Aura kali Deadly berhasil dipulangkan kalau tinggal 3 orang berarti dari Aura. Kalau misalkan nggak salah ya, karena bakal dikejar juga kali ini oleh tim Louvre. Aura Guns berhasil dijatuhkan, tinggal juga Amek Pre udah wanita berbuat apa karena Amek udah maju pas Magana berhasil memakan korban. Venom berhasil dijatuhkan, langsung coba di belakang tembakan. Amek pun gak sadar, dimaju 2 orang sekaligus. Ini dia combo Tsubasa Misaki langsung mendapatkan seorang Amek dan ternyata Fader langsung mulangin Amek ke lobby gitu ya. Tinggal 1 orang tersisa dari Aura. Ternyata masih ada Guns yang masih penuh kepada bantuan juga. Ken gitu aja, tinggal 1 orang lagi dari Aura, yaitu pria idaman wanita yang coba untuk nge-clutch melawan 2 orang dari Louvre King kali ini. Udah ketahuan kali ini bakal dimajuin sama Fader. Fader dari sisi kanan tapi berhasil untuk digocek sama Priu. Bahkan coba di jump shoot kah? Masih coba ditahan di balik. Tapi itu dia pria idaman wanita beserta Aura Esport pulang di peringkat ke-9. Padahal sedikit lagi tapi dia masuk ke dalam jendela yang salah karena ada orang lain di sana yang sudah menempati tempatnya duluan pastinya. Kali ini zonanya masih gede banget, tinggal 8 tim, 24 orang yang masih hidup. Kalau misalkan kita lihat mapnya, ya ampun, tinggal dikit banget jumlah tim yang ada di sini. Memang kayak bener-bener sisa dikit banget, warna-warnanya juga udah berkurang. Rasa-rasanya gue pengen nge-cast terus-terusan di Kalahari. Gue demen Kalahari. Iya, Jadi cepet ya? Cepet banget soalnya. Cepet Kan banget. sebelumnya kan Purgatory ya? Sebelumnya Purgatory dan Berasa itu lama tempo, dong. wih lama banget temponya. Dan bener-bener kalau misalnya kita lihat ini dari Louvre sendiri masih ada di luar zona yang benar-benar jauh banget. Tapi ada satu pemain di sini yang sepertinya agak sedikit nyasar. Yang ini bakal bahaya banget kalau misalkan sampai ke spot sama tim DG Eternal. Aduh, siapa tuh kira-kira? Ternyata bos, Iya. 1 orang masih ada di bawah. Entah ngasih vision, entah memang ketinggalan sama teman-temannya. Karena di sini bos juga bisa bilang nge-splitnya jauh banget ya, 2-1-1 bahkan kalau misalnya kita lihat di map. Ya, yang mana 2-1-1 juga, tapi benar-benar ada 2 pemain yang ini dia Rahmat. Harus berhati-hati seperti ke spot sama salah satu pemain dari bos yang ternyata satunya lagi udah langsung regroup ya. Aduh, Aimgot hampir aja terlalu lambat dari SKS seorang Rahmat mengenai kepala dari Aimgot juga, karena Aimgot udah keburu lari duluan. Sekarang bakal coba regroup dulu dari bos karena udah sadar juga dari tim Dunia Games yang masuk ke dalam pertahanan bos, dimana Onyx Ares juga pun ada di sana. 1 orang masih ditumbangkan dari tim bos, yaitu Riza ternyata oleh Rainbow langsung di-enter bawah sebasi oleh Onyx Ares. Ya, yang mana kali ini cuma kita bakal coba langsung ditapingin sama Zexia. Tapi di sana I'm God masih coba untuk benar-benar nahan. Kali ini dari Bos Nightmare udah kesisa 3 orang aja nih. Yes, udah pakai baret ya. Haide. Ternyata Haide juga udah kena tembak. Masih bisa pakai medkit juga bersama ini Hunter juga pastinya di sini udah ada Aim God dengan snipernya udah melihat keberadaan dari tim Onyx udah dipantau. Kita coba diselidiki terlebih dahulu karena kali ini ada Haide juga
Mereka tinggal 3 orang karena Rizanya keculik kali ini. Ya, yang mana sebenarnya ini posisinya bener-bener agak sedikit rumit sih kalau sampai ternyata next zone itu nggak bergerak ke arah sini. Tapi di sini kayak jarang-jarang juga ya terjadi team fight ya. Bener, dan melihat juga di bawah masih ada tim dunia games ya kan. Ini berbahaya sebenarnya kalau misalnya mereka terlalu lama di sini juga karena dunia games juga udah nunggu. Kelihatan I'm God. Kalau misalnya kena sekali tembak, Mokonya kena, Baretnya kena langsung di stop pasti sama I'm God. Karena sniper I'm God nih, udah kayak namanya I'm God. Bener-bener aim god ya untuk sniper. Dan ini dia, kalian bisa lihat circle-nya yang mana bener-bener kayak udah rapat di wilayah tengah. Ada Red Bull Rebellion, ada dari Boss Nightmare dan juga ada dari tim Onyx, ada EVOS dan juga sisanya masih pada jauh-jauh ya. Ada DGEZ yang sepertinya mulai nge-spot ke arah para pemain dari Louvre. Dan itu dia dari Gits udah berhasil untuk di-knockdown dan sepertinya bakalan langsung di ending nih sama dari DGEZ. Iya, dan kemungkinan dari tim DG juga yang pastinya ngeliat dari UAV, pastinya mereka nembak ke arah gitu sekaligus. Tapi kali ini malah mengundang tim DG yang asli di belakang. Ya. Waduh, yang mana udah mulai Eternal, terdengar Eternal, ya. ternyata. DG Eternal udah mulai nge-spot ya. Ada satu pemain DG yang lain, saudaranya ada di bawah. Tinggal sendirian, itu easy. Yang udah pastinya udah dipantau juga sama Raven. Tidak terlalu jauh juga, tapi memang jauh dari zona pastinya mereka bisa menghalangi. Mereka memilih untuk masuk zona terlebih dahulu. Ya, daripada harus nungguin satu pemain yang notabene zonanya juga circle-nya emang bener-bener jauh banget. Tapi ternyata di sisi lain ada I'm God yang lagi bolak-balik ke knockdown sama para player dari tim Onyx nih. Yes, Fear juga berhasil mendapatkan Rainbow kali ini. Gua nggak tahu I'm God berhasil diselamatkan apa enggak, tapi kali ini ternyata Zixia berhasil mendapatkan ID juga tinggal 1 orang. Berarti kalau misalkan nggak salah bakal ditembak lagi oleh seorang Ais dari bawah dengan XM 8 dan bakal atas. Terlalu out of vision, gak bisa kemana-mana. Danger zone pun ada di luar, di mana pemain dari Boss nampaknya masih bisa mendapatkan temennya satu. Turun ke bawah semua, bahkan waktu di revive. Tapi kali ini memilih untuk revive juga dari Boss Esports. Ya, yang mana kayaknya sebenarnya dari Boss Nightmare sendiri emang bener-bener open field banget ya di atas. Ternyata Lihat. I'm God, oh my God, ada snipernya di sini yang masih ternyata belum bisa mendapatkan para pemain dari tim Onyx. Aduh, seandainya tadi aimnya kena itu bener-bener rata banget pasti pemain dari Onyx karena mereka itu gak ada kesempatan untuk revive. Tapi kali ini bakal coba untuk regroup terlebih dahulu dari tim pemain Boss Nightmare. Nggak bisa masuk ternyata ke tenda. Bahaya banget ada di danger zone kayak gini ya. Tapi ternyata para player dari Onyx semuanya udah bisa di revive. Siapa tuh yang lompat-lompat? Ada dari DG Eternal ternyata loncat di atas ya. Lewat ini ya zipline ya, punten slur ya, lewat aja kan ya. Punten Slur langsung lewatin, dia nggak tahu di sini lagi team fight berdarah-darah ya kan. Ini nggak mati satu pun pemain Onyx karena mereka memilih untuk turun ke bawah dulu dan itu menjadi kesempatan juga untuk Boss Nightmare juga nge-revive. Tapi ya posisinya jadi gak enak buat Boss sih sebenarnya kalau misalkan mereka harus dimakan zona dan tiba-tiba Onyxnya juga main sabar ya kan. Mereka dapat zona sedikit di bawah. Iya, yang mana sebenarnya ini yang benar-benar kayak lebih diuntunginnya dari tim Onyx itu sendiri. Iya. Tapi kemungkinan kalau misalkan dari tim Boss Nightmare-nya punya grapple hook, gua rasa bisa. Kalau ada grapple hook ya, tapi kalau misalnya dari tadi sempat I'm God doang yang ngeluarin grapple hook dan grapple hooknya udah dipakai lagi untuk naik ke atas. Oh iya, masih ada pelurunya soalnya kan grapple hook juga. Iya. Dan Onyx coba untuk bergerak perlahan tapi gue rasa itu nggak usah sih karena memang mereka masih dapat zona banget sedikit. Mereka tinggal nunggu Boss Nightmare turun naik ke bawah sih kalau misalkan dari gue ya. Personal gue karena mereka turun ke bawah pun susah ya. Yes. Harus bener kata lu harus punya grapple hook dan mereka juga gak dapet zona kali ini. Pemain Onyx malah dapet zona 2 tapi tembak. Aduh, gak ada damage yang masuk ke arah musuh dari I'm God kali ini snipernya. Dari tadi pelurunya miss ya. Tembak lagi, aduh miss lagi I'm God, ya ampun. Bakal coba untuk berlari dengan aloknya kali bakal coba untuk bergerak masuk dalam zona kali ini. Ada juga Fear yang udah mantau dari kejauhan dengan scope 4-nya. Nembak ke arah depan lagi lalu bergerak langsung tembak lagi. Dan headshot langsung hilang Rehaide. Langsung ke lobby, ini dia poin untuk tim Boss. Tapi di selain juga ada tim DG yang masuk ke dalam pertarungan menjadi third party nampaknya Beb. Iya, yang mana pada kali ini juga dari tim Boss Nightmare udah mulai kelihatan para pemain Onyx yang ada di bawah. ID bakal coba dan harus terjump shoot dan di knockdown kali ini. Dan kita lihat ada I'm God yang kalian udah kesel sendirian bakalan ketemu sama satu player dari Onyx dan itu dia baik banget tapi tersteal kill oleh para player dari tim EVOS.
EVOS Esports. Aduh, EVOS yang nyayur kill lagi di kalah hari. Ya ampun, tadi gue kira DG, ternyata itu EVOS. Salah lihat, ternyata sang macan putih udah nembak juga di mana DG. Kali ini bakal menjatuhkan tim RBR. Mr. Home sangat hilang, bakal coba pakai medkit terlebih dahulu. Dimana Absol juga udah menyiapkan posisinya. Mr. Home itu menjadi suatu senjata yang berbahaya untuk tim DG nampaknya, karena posisinya kelihatan banget. Iya, bakalan coba nahan aja di bawah dan ini dia next circle jahat banget bener-bener ada di tengah. Yang mana semua player yang ada di luar harus masuk ke tinggal 5 tim 10 pemain yang live untuk kali ini Lihan. Isem 13 dapetin sana Karavaden. Udah sampai Woko kelihatan juga pasti bakal dilempar granat gitu aja di belakang. Masih ada Easy tentunya masih bertahan, kali ini masih ada lagi, ada Bayrat lagi tembakan depan. Glosnya udah mulai kelihatan di mana Sil bakal coba bergerak masuk, ada Gloss dipasang terus responsif. Menahan damage dari musuh. Gak ada kesempatan untuk tepat. baik banget. Tapi Red Bull berhasil dieliminasi oleh EVOS. Tinggal 4 tim tersisa. Apakah EVOS bisa buyah kali ini? Karena ternyata DG pun tumbang, yang tinggal 1 orang. Tinggal DG, EVOS, dan juga satu lagi Lubre ternyata di sana, baby. Itu dia, kali ini Raven juga bakalan harus berhati-hati karena dari atas EVOS ya udah siap untuk turun ke bawah. Bakalan coba ditahan dulu, ada granat yang dilempar sama para player dari EVOS. Jomel, apa yang terjadi? 2 pemain dari DG udah harus dipulangkan. Dan Kenzo bakalan coba majuin kah? Bakalan coba ada di balik luar. Dan itu dia, EVOS Esports benar-benar berhasil mendapatkan para pemain dari DG Eternal. Galau guys, ini udah game EVOS banget karena pada tinggal sendiri bakal coba untuk berlari di keluar zona. Dan ini dia EVOS Esports. Nice to ya, game ketiga kalah hari. Oh my god, EVOS. Congratulations for EVOS Esports berhasil mendapatkan buya di ronde ketiga kita di ampun. kalah hari. Wah. Baru ditanya.